Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sidoarjo diresmikan pada tahun 2006. Diresmikan langsung beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, dihadiri oleh pengurus perwakilan, pengurus pusat, muspika dan warga sekitar Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sidoarjo. Pada waktu itu, pengurus dipimpin oleh Bapak Umar Sultan sebagai Ketua Cabang, Bapak Duyatmono sebagai Sekretaris Cabang, dan Bapak Mulyono sebagai Bendahara Cabang. Sekarang dia sudah mendahului kita, meninggal dunia, Allahumma ghfir lahu warham. Seiring perjalanan waktu, Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sidoarjo ada perubahan kepengurusan pada tahun 2010. Yang mana pengurus lama Bapak Umar Sultan digantikan saya sendiri sebagai ketua cabangnya, sekretarisnya Mas Duyatmono, bendahara Bapak Ati Rohimin. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang rutinitas, ya ini Gelombang dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 hari Selasa sore pada asar sampai selesai. Pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa dan mahasiswi. Sedangkan pengampunya adalah Bapak Mansur Masuri sebagai ustadznya dan Ustadz Wali Martono. Untuk gelombang 2 diisi oleh Profesor Yaya Mugyatno dan Ustadz Dr. Sujarwo, yang mana pesertanya adalah mahasiswa dan mahasiswi. Harinya hari Kamis, jamnya juga sama pada asar sampai selesai. Sedangkan kegiatan pendidikan itu kita sangat banyak sekali, yakni dari mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, insya Allah kita full. Yang mana hari Minggu kita ada kegiatan tilawah juz'i. Tilawah juz'i ialah dari orang yang belum bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran. Setelah itu hari Seninnya kita ada kegiatan tahfidz, yakni khusus guru-guru tahsin. Itu setiap hari Senin sore pada asar sampai selesai. Sedangkan malamnya langsung dilanjut lagi pada Isya untuk bahasa Arab. Beliau yang ngisi adalah beliau Ustadz Khalid putra beliau Ustadz. Terus Selasanya setelah gelombang 1 ada kegiatan kelompok juga. Terus Rabunya pada Isya ada kegiatan tahfidz khusus putri. Terus dilanjut hari Kamisnya pada Isya kita ada tahsin. Tahsin itu diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi. Terus Jumatnya Jumat sore pada Isya pada asar ada kegiatan yakni kajian kaula khusus putri. Itu khusus putri untuk mahasiswi, yang mana mengisi adalah dari Kementerian Pusat. Untuk Sabtu malam Minggu kita ada kegiatan tahfidz juga. Yang mana kalau hari Senin tidak bisa, mungkin ada saudara kita yang ingin belajar tahfidz, insya Allah harinya hari Sabtu malam. Selain kegiatan itu juga ada kegiatan yang lain, yakni kegiatan kesatgasan, yang mana kita selalu dilibatkan setiap ada kegiatan pusat, kita ada kegiatan satgas, tim 246 atau parkir maupun Bankom. Ya, berdirinya MTA Jebres 2 dulunya belum ada. Sebelumnya itu
setelah almarhum sedo itu kemudian saya membina di Masjid Ar-Rahmah selama 6 tahun. Jadi tidak ada pengurusan pada waktu itu. Kemudian Pak Mulyono dari Telkom itu datang supaya diadakan pengurusan, terus ada dana-dana masuk untuk kepentingan daripada kegiatan Jebres 2 itu. Nah, kemudian karena Masjid Ar-Rahmah itu dulunya memang sempit, jadi tidak muat. Kemudian ini ada tanahnya Al Ustadz, kemudian dibangun dengan dana yang ada. Diresmikan oleh Al Ustadz sendiri, yaitu tahun 2006. Uangnya itu memang dari dana spontanitas dari warga MTA, tiap masuk itu kemudian pakai dana semampunya, kemudian dikumpulkan sampai dulu itu kumpul 50 juta begitu. Terus untuk membangun ini ditambah dari uang-uang dari kawan-kawan yang bisa mendukung kepada pembangunan majelis ini. Jadi di Masjid Ar-Rahmah memang tidak ada kendala karena saya di sana sebagai orang tua. Jadi yang penting tidak pasang papan nama. Kemudian kalender itu saja saya pasang di masjid, itu sudah dibuang oleh kawan saya yang ada di situ. Tidak boleh ada tanggalan yang dari MTA begitu. Mengenal MTA itu memang dulu dari Ustadz almarhum itu saya sudah aktif dalam pengajian di dulu itu di Semanggi tahun 94. Nah, kalau di Semanggi itu kalau sekarang itu gelombang 7. Kalau dulu itu gelombang 11. Ya memang saya sendiri sering ke pusat, ke Semanggi itu sering. Jadi dulu tuh jalan depan Semanggi masih berongkalan begitu, masih belum diaspal, masih. Jadi dah lama sekali, tahun 1994. Ya memang karena pelajarannya itu jelas tafsir Al-Quran, kita ya suka kepada tafsir Al-Quran karena orang banyak ngerti Al-Quran tapi tidak tahu atau tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran itu sendiri. Jadi harus kita memahami, kemudian setelah kita memahami, kita untuk pengamalan semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri atau keluarga sendiri, kemudian bisa dialihkan kepada keluarga di keliling kita atau warga-warga kita sendiri begitu. Kalau di Masjid Ar-Rahmah itu belum ada kegiatan-kegiatan tentang kekemudaan. Nah, setelah Jebres 2 ini berdiri, kemudian ada gelombang remaja, ada gelombang yang tua-tua atau campuran. Nah, karena di sini itu memang saya mengampu atau mencontoh dari Jogja. Dari Jogja itu kan ada majelisnya tafsir, kemudian terus ada yang kuliah-kuliah masuk untuk supaya masuk kepada majelis tafsir. Kita juga begitu. Harapan saya termasuk Jebres ada UNS-nya. Kalau di Jogja ada UGM. Berarti semua dari mahasiswa biar sebagian bisa masuk kepada majelis tafsir Al-Quran ini. Setelah ada perhatian dari pusat ini,
yaitu mudah-mudahan untuk tambahnya kemajuan yang akan datang dari nanti ada pansaran daripada TV, bisa juga itu menarik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita.